Termasuk buronan yang licin ini bang. Selanjutnya dieksekusi kemana pak? Kembali lagi di channel BD TV yang cacamnya. Nah, ada terpidana korupsi yang berhasil ditangkap oleh tim Kejaksaan di Jakarta. Zulkarnain Muin, buron 5 tahun, kasus korupsi. Simak videonya sampai habis. Cacamnya. Inilah detik-detik buronan Kejaksaan Tinggi Bengkulu Zulkarnain Muin, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang kabur selama 5 tahun, tiba di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu pada Rabu siang 2 Desember 2020. Zulkarnain Muin berhasil ditangkap di persembunyiannya di salah satu apartemen Jakarta Barat oleh tim intelijen Kejaksaan Agung pada Selasa siang 1 Desember 2020. Setelah tiba di bandara, Zulkarnain Muin langsung dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan berkas dan pengecekan kesehatan COVID-19. Nah kan, tuh nah di belakang. Aku di mana? Kena. Kasih ruang. Jaga jarak. Kasih ruang. Kasih jalan ya. Kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Pak, selama ini mana aja Pak? Sering ke Bengkulu pak, pulang ke Bengkulu sering pak. Sering Pak. Bengkulu. Bentar ya. Untuk diketahui, Zulkarnain Muin merupakan terpidana 2 kasus korupsi di Bengkulu saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu beberapa tahun lalu. Yang pertama, Zulkarnain Muin terjerat kasus pengadaan lampu jalan di sepanjang Jalan Pantai Panjang Bengkulu. Dalam perkara ini, Zulkarnain Muin divonis majelis hakim dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara serta denda 50 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Zulkarnain Muin juga terjerat kasus jembatan gantung Muara 1 dan Muara 2 Bengkulu. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menjatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara serta denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Dari 2 perkara yang menjeratnya tersebut, total hukuman yang harus dijalani Zulkarnain Muin yaitu penjara selama 11 tahun. Dari 2 perkara Zulkarnain Muin tersebut, negara mengalami kerugian miliaran rupiah. Apa aja bang dalam penangkapan tersebut tuh? Kita bekerja sama dengan tim dari pihak Kejagung dan Kejati Bengkulu ya, sama-sama memberikan informasi berjalan ya, karena yang bersangkutan ini informasi yang kita dapat berpindah-pindah. Jadi kita melakukan kerjasama Kejati dan Kejagung untuk melacak terpidana ini, dan alhamdulillah seperti yang didengar tadi bahwa kita menemukan yang bersangkutan di salah satu apartemen di Jakarta Barat di lantai 29. Lewat penyadapan nih bang? Lewat penyadapan kita melakukan kegiatan-kegiatan intelijen kita lakukan ya kan, sehingga kita mendapat posisi. Dengan kemarin kita sudah berhasil untuk
mengambil yang bersangkutan. Pihak keluarga sudah diberitahu bang? Kita belum termonitor untuk keluarga. Yang jelas kita dari tim Kejagung dapat langsung bawa dulu ke sini untuk kegiatan eksekusi. Nanti setelah eksekusi kita memberitahukan kepada pihak keluarga bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Bang, dalam pelariannya apakah beliau selama ini ada indikasi dilindungi oknum jaksa bang? Sepengetahuan kita tidak ada, tapi memang karena beliau ini berpindah-pindah sehingga setiap kita membaca posisinya berubah, dan membaca posisi berubah. Termasuk buronan yang licin ini bang? Lincah ya bang? Sebenarnya ya karena kita kemarin bukan hanya satu ya kan, jadi tidak lincah juga menurut kami ya kan, karena kita ada berapa DPO yang kita kejar ya kan, sekaligus mencari DPO yang terakhir ini. Bang, dari proses pemonitoran kita bang selama 5 tahun pelariannya tuh bang, kalau boleh tahu apa sih bang penyokong hidupnya selama di Jakarta dalam pelariannya? Kalau penyokong hidupnya kita kurang tahu juga ya mungkin juga dari keluarga bisa jadi ya kan, tapi kalau untuk bisnis atau ini yang terpantau tidak ada. Infonya terpidana punya senjata api bang? Pas kita temukan di apartemen tidak ditemukan. Zulkarnain ini DPO keberapa Pak dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan gimana proses penangkapannya Pak? Ya, alhamdulillah selama saya jadi Asintel di Kejati Bengkulu lebih kurang 1 tahun 4 bulan, Saudara Zulkarnain ini DPO ke-7 yang berhasil kita tangkap. Dan ini alhamdulillah DPO terakhir untuk tindak pidana korupsi. Jadi sudah tuntas tugas kami melakukan penangkapan terhadap DPO. Ini sudah berapa lama Pak jadi DPO Pak? Kalau dikatakan menjadi DPO lebih kurang 5 tahun. Dalam kasus apa dia Pak? Itu. Dalam kasus apa dia nih Pak menjadi DPO? Ada 2 kasus yang dia dikenakan ini. Yang pertama pengadaan pembangunan lampu jalan di sepanjang Pantai Panjang, dia kena 4 tahun 6 bulan. Dan yang kedua pembangunan jembatan gantung Muara 1 dan Muara 2, dia kena diputus oleh Mahkamah Agung 6 tahun 6 bulan. Dalam 2 perkara itu berapa kerugian negaranya Pak? Lebih kurang hampir 5-6 miliar. Selanjutnya dieksekusi kemana Pak? Langsung kita bawa ke Lapas Bengkulu. Untuk kesehatan sudah dicek? Baru dicek sama dokter. Karena itu memang SOP-nya harus dicek. Hasil dari kesehatan itu akan kita lampirkan di dalam pengiriman yang bersangkutan ke lapas nanti. Iya Pak, selama 5 tahun ini Pak, kan kalau tadi dari Zulkarnain tadi katanya sempat ngomong, ditanya sering ke Bengkulu, sering katanya. Itu Pak, selama ini dia memang berpindah-pindah, berarti artinya sering ke Bengkulu atau pindah ke Jakarta atau bagaimana? Jadi informasi yang kita dapatkan keberadaan yang bersangkutan selama saya jadi Asintel ya, dia ada di Bengkulu, kadang di Lampung, kadang di Jakarta. Nah, kita monitor terus keberadaan yang bersangkutan. Alhamdulillah terakhir pas ke posisi yang bersangkutan ada di Jakarta langsung bisa kita sergap. Usai menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu, terpidana Zulkarnain Muin langsung dieksekusi di Lapas Bentiring untuk menjalani hukuman sesuai amar putusan Mahkamah Agung. Nanti cek ada kasus sana dan Itu kasih baru. ini.